peningkatan pengetahuan kita tentang lembaga yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah kantor urusan agama. Izin Pak, nanti anak-anak mungkin akan menanyakan hal-hal yang ingin diketahui yang sebelumnya belum pernah diketahui, kemudian yang kedepannya apa sih yang akan menjadi harapan anak-anak. Oh, saya setelah pulang dari KUA ini saya pengen nanti jadi penghulu juga seperti Bapak. Saya pengen juga menjadi staf di kantor KUA seperti itu Pak. Semoga setelah kegiatan ini kita sama-sama bisa mengikuti. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu juga pernah ngajar, tapi udah lama nggak ngajar gitu ya. Yang kami hormati Ibu Suliana ya. Suliana, guru matematika di SMA Negeri 1 Bandar Surabaya, serta para siswa sekalian. Ini belajar matematika itu hal yang menyenangkan Bu ya. Ya kalau di luar kelas mungkin lebih lebih menyenangkan daripada di dalam kelas. Artinya ya belajar itu kalau sekarang namanya kurikulumnya merdeka namanya ya gitu ya. Merdeka itu artinya bebas ya. Tapi meskipun bebas banyak aturan gitu setelah Indonesia merdeka gitu ya. Mungkin di sekolah juga ketika menggunakan kurikulum merdeka mungkin aturannya malah semakin banyak. Mungkin merdeka, nggak tahu merdeka dalam istilah tanda kutip gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi kaitannya dengan pengenalan lembaga, salah satunya adalah kantor urusan agama ya. Jadi kantor urusan agama ini merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Artinya lapisan yang paling bawah dari Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama itu merupakan lembaga atau yang sifatnya masih nginduknya ke pusat gitu ya. Jadi berbeda dengan urusan pendidikan. Kalau pendidikan mungkin sudah ada istilah otonomi gitu ya. Tetapi kalau yang namanya Kementerian Agama atau KUA itu sifatnya adalah lembaga yang masih menginduk ke pusat. Artinya garis komandonya langsung ke pusat ya. Saat ini masih di Jakarta gitu ya. Tapi mungkin tahun depan sudah bisa pindah. Tahun ini kayaknya belum pindah ya, seperti itu gitu ya. Seperti itu. Jadi sama seperti apa itu SMA. Jadi SMA itu juga merupakan unit pelaksana teknis. Tapi teknis dinas pendidikan. Kalau SMA itu mungkin nginduknya di provinsi gitu ya sekarang gitu ya. Kalau yang sekolah SMP ke bawah nginduknya di kabupaten gitu ya. Artinya di bawah komando dari bupati gitu ya. Kalau SMA komandonya masih di gubernur gitu ya. Kalau ini komando langsung atasannya adalah Kementerian Agama gitu ya. Kemudian kaitannya dengan mungkin singkat aja ya. Jadi tugas dari KUA yang melaksanakan kegiatan di bawah bimbingan di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kalau kita lihat dari tugas pokok dan fungsinya itu ada banyak sekali gitu kan ya. Salah satunya gitu ya, salah satunya yang menjadi tugas dari KUA ya melakukan pelayanan nikah dan rujuk ya. Ini kaitannya dengan struktur. Kalau di KUA itu strukturnya
pimpinannya itu adalah kepala KUA. Kepala KUA dalam hari ini masih ada acara di Kementerian Agama Kabupaten. Kemudian ada di bawahnya itu jabatan-jabatan fungsional. Ada namanya jabatan fungsional tertentu. Kalau di KUA itu ada penghulu gitu ya, kemudian ada penyuluh agama. Kalau penghulu ya ini secara khusus ya, salah satu yang ditangani adalah kaitannya dengan pencatatan nikah dan penghulu. Kebetulan di KUA ini penghulunya ada dua. Yang pertama adalah penghulu yang merangkap jabatan sebagai kepala KUA. Nah, yang satu penghulu yang tidak merangkap jabatan gitu ya. Artinya jabatannya hanya sebagai penghulu, dan kebetulan saya ya sebagai penghulu. Jadi mungkin sering gitu ya lihat wajah-wajah saya, lihat wajah saya mungkin gitu kan ya. Karena ya terus terang saja untuk wilayah Kecamatan Bandar Surabaya kaitannya dengan pernikahan itu ya 2 orang biasanya yang melaksanakan ya. Secara ya perjanjian mungkin disesuaikan dengan jadwalnya. Kemudian jabatan penyuluh agama itu kalau di KUA untuk sementara ini khusus yang beragama Islam, kaitannya dengan penyuluh agama ya. Artinya belum ada penyuluh agama lain yang berada di KUA. Nah, nanti kedepannya KUA ini juga mau disamakan dengan Kementerian Agama. Nanti di dalamnya ada jabatan-jabatan penyuluh semua agama ya. Semua agama mau di kantornya di KUA. Bahkan nanti juga kaitannya dengan pernikahan ya. Pernikahan yang ditangani di KUA pada saat ini khusus untuk warga negara yang beragama Islam. Ini untuk saat ini, kedepannya katanya juga mau dilaksanakan di KUA. Untuk sementara ini atau sampai dengan saat ini, untuk yang beragama non-Islam ya dilaksanakan oleh tokoh agama masing-masing, dan pencatatannya itu dilaksanakan oleh kantor catatan sipil gitu ya, kantor kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil gitu ya. Yang mengeluarkan akta nikahnya atau buku nikahnya itu di Dukcapil. Kalau yang beragama Islam dilaksanakan sesuai agama Islam dan dicatatkan. Sebenarnya kalau ini tugasnya bukan menikahkan, tugasnya mencatat gitu ya, mencatat pernikahan. Kalau yang menikahkan itu tugas dari wali gitu ya. Wali itulah yang tugasnya menikahkan. Kalau penghulu atau KUA itu hanya sebagai petugas pencatat. Namun yang dicatat adalah peristiwa pernikahan. Oleh karena itu maka petugas KUA harus hadir langsung di TKP, bahasanya gitu ya. Apa yang mau dicatat kalau nggak ada peristiwanya gitu kan ya. Jadi peristiwa nikah itu peristiwanya ada, kemudian dicatat oleh petugas KUA itu seperti itu. Kemudian juga ada jabatan fungsional umum gitu ya. Fungsional umum kaitannya ya dengan surat menyurat. Kalau kita lihat di depan sana itu banyak gitu ya. Tapi itu tugas-tugasnya gitu ya. Ada yang bagian zakat wakaf gitu ya. Tapi yang kita personelnya terbatas, oleh karena itu ya mungkin rangkap-rangkap jabatan gitu ya. Kalau nanti bisa dilihat di graf di struktur gitu ya, di depan itu bisa dilihat. Kalau saya kebetulan fotonya cuma ada satu di sana, jadi nggak rangkap jabatan gitu ya. Jadi jabatannya hanya sebagai penghulu gitu ya. Tapi penghulu itu ya tugasnya ya banyak sebenarnya gitu ya. Proses pencatatan nikah sampai dengan keluarnya buku itu menjadi tugas tanggung jawab dari penghulu. Saya kira itu yang mungkin nanti lebih banyak di ini ya, di kalau ada pertanyaan kemudian bisa kita jawab, kalau nggak bisa jawab nanti PR.
Ya seperti itu. Sering dikasih PR ya sama Bu Guru ya. Seperti itu, silahkan kalau ada pertanyaan. Silakan tanya apa saja yang ada kaitannya dengan Satu KUA orang satu. maupun Semua tidak ada kaitannya. Ada Kalau bisa kaitannya. nanti kita jawab. Ini kelas berapa? 12 itu berarti kelas 3. Iya, sudah detik Pak. Jadi ini kaitannya dengan kaitan dengan pernikahan ya. Pernikahan itu kan ada rukun, ada syarat, gitu ya. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Adanya calon suami itu rukun ya. Ada calon istri, kemudian ada wali, dan ada 2 orang saksi, ada ijab dan qabul, itu rukun. Nah masing-masing rukun itu ada syaratnya. Contohnya calon suami itu harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Calon suami harus laki-laki. Itu ada calon suami yang kita tanya udah siap Pak, siap nikah, siap. Udah memenuhi syarat Pak belum? Sudah Pak, apa syaratnya? Sudah jelaskan nggak? Gitu ya. Jadi calon suami itu syaratnya harus laki-laki. Ya. Kemudian kalau mau dicatatkan di KUA agamanya harus Islam. Dicatatkan di KUA ya dan dilaksanakan secara Islam maka agamanya harus Islam. Kemudian baligh. Baligh itu sudah dewasa. Kalau dalam istilah fikih itu sudah pernah mimpi basah. Nah, itu ya. Ya seperti itu kalau di dalam fikih seperti itu artinya sudah dewasa. Tapi di dalam undang-undang itu ada aturannya kaitannya dengan umur. Jadi nggak sembarangan. Ini kalau lulus SMA mungkin baru umur 17-18 ya. Nah ini masih kurang. Kalau dulu memang ada perbedaan antara yang calon suami dan calon istri, umurnya itu dibedakan. Tapi dengan alasan apa itu? Supaya tidak diskriminasi, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, maka dirubahlah undang-undang perkawinannya kaitannya dengan umur. Jadi kalau calon suami itu minimal umurnya 19 tahun. Jadi kalau kelahiran 2005 bulan 8 ini sudah bisa. Nah, sudah bisa. Tapi kalau 2006 belum bisa. Ya. Ini kalian rata-rata 2006 ini kelahiran. Ada yang 2005? Ada. Ini bisa. 2005 udah. Tapi bulannya ya nanti kalau lulus berarti sudah. Seperti itu gitu kan ya. Seperti itu gitu. Tapi harus meneruskan cita-citanya kan gitu ya. Seperti itu. Jangan hanya lulus SMA saja. Kalau hanya lulus SMA saja, sekarang informasi kerjaan itu susah gitu kan. Di lowongan pekerjaan itu kalau hanya lulusan SMA susah gitu ya. Kecuali yang memang punya ladang yang luas ya. Kuliahnya di Sambi aja nggak apa-apa gitu kan. Nanam singkong nyambi kuliah gitu kan ya. Kalau yang itu ya tanahnya luas gitu kan. Jadi kalau umurnya belum 19 tahun itu ya tadi tidak diperbolehkan untuk menikah. Karena itu masih dianggap sebagai anak-anak. Masa anak-anak mau gendong anak? Kan itu ya. Jangan-jangan anaknya nangis ikut nangis gitu kan. Ya namanya anak-anak gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau usianya belum 19 tahun maka ketika daftar ke KUA maka akan diberi surat namanya penolakan. Gitu ya. Ditolak. Gitu ya. Kalau ditolak gimana? Ya silakan di situ mau diundur apa mau nunggu umurnya cukup. Gitu ya. Kalau mungkin umurnya cuma kurang seminggu itu mungkin ya diundur gitu kan ya. Tapi kalau umurnya kurang 1 tahun diundur kelamaan kan gitu kan ya. Dan kadang-kala ada yang daftarnya mungkin
1 bulan atau setengah bulan gitu ya, setengah bulan sebelum nikah baru daftar. Nggak tahu kalau ada aturan kurang umur. Nah, maka apa yang harus dilakukan kalau memang harus segera dilaksanakan ya, artinya tidak bisa ditunda lagi pernikahannya, harus ada izin. Izinnya di samping kedua orang tua ada namanya dispensasi nikah. Dispensasi nikah yang mengeluarkan pengadilan. Gitu ya. Bagi yang beragama Islam ke pengadilan agama, bagi yang beragama non-Islam ke pengadilan negeri. Di sana nanti izin kawin selesai. Ya. Sidang terlebih dahulu gitu kan. Dengar pengadilan aja udah pusing gitu kan. Jadi kalau ke pengadilan itu ya kalau kita ya adanya di Gunung Suge ya kalau kita Lampung Tengah. Di samping tempatnya jauh, gitu kan, itu juga perlu biaya. Oleh karena itu maka bagi yang umurnya itu masih lama ya jangan buru-buru, gitu ya, seperti itu. Kemudian apa tadi? Umur ya. Kemudian berakal, harus berakal. Artinya biasanya kalau orang menyerahkan manten ini saya serahkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ya, seperti itu gitu kan ya. Seperti itu. Ketika mungkin tidak sehat secara rohaninya ya mungkin yang menyerahkan nggak mau gitu kan ya. Kenapa harus sehat secara jasmani dan rohani? Ini kan kaitannya menikah itu adalah sesuatu yang nanti setelah menikahnya itu ada tanggung jawab besar gitu kan ya. Seperti itu. Maka ketika syaratnya tidak terpenuhi ya nanti jelas pertama mungkin pernikahannya tidak sah, kemudian akibat dari pernikahan yang tidak memenuhi syarat itu nanti akan menimbulkan persoalan ya. Itu syaratnya ya, syarat bagi laki-laki atau calon suami, kemudian juga sama calon istri juga sama. Bedanya di kalau calon suami laki-laki gitu ya, calon istri perempuan. Gitu ya. Ini kalau tidak hati-hati ya kadang-kadang terjadi gitu ya di banyak-banyak apa media sosial itu yang terjadi gitu kan ya, ketipu gitu kan. Jadi sudah nikah beberapa minggu baru ketahuan kalau suaminya itu bukan laki-laki atau sebaliknya, itu pernah terjadi seperti itu. Tapi memang tugas KUA itu hanya sekedar ya mencatat, kemudian sebelum dicatat periksa, yang diperiksa adalah berkasnya, gitu kan ya, berkasnya itu yang diperiksa gitu ya. Berkas diperiksa, kemudian ya kan ada pernyataan ya, baru dicocokkan dengan pernyataan yang ada, seperti itu. Jadi antara calon suami dengan calon istri itu bedanya ya hanya itu tadi. Kalau calon suami itu laki-laki, calon istri perempuan gitu kan ya. Itu kaitannya dengan apa itu umur gitu ya. Oleh karena itu maka ya kenapa umur itu dibatasi itu tadi ditentukan itu dalam rangka untuk mencegah pernikahan anak ya, pernikahan dini ya istilahnya seperti itu. Karena ketika terjadi pernikahan dini atau pernikahan masih usia anak-anak, menurut penelitian banyak persoalan atau permasalahan di kemudian hari itu seperti itu. Saya kira itu. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Namanya? Ya kalau sama bareng-bareng nggak apa-apa, nggak lihat. Namanya siapa? Nama saya Misra. Misra apa mesra? Oh Misra. Ya kan beda-beda, sama tulisannya, tinggal bacanya gitu ya. Ya silakan. Apa maknanya tidak ada berapa sih rata-rata
pernikahan ya dalam 1 tahun ya. Itu aja. Langsung jawab ya. Jadi pernikahan itu musiman ya, musim gitu. Terutama orang Jawa itu ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, ini kadangkala kalau antara bulan Hijriah dengan bulan nasional lah ya, itu kok tanggalnya itu hampir bersamaan. Umpamanya kok tanggal 1 Agustus itu sama dengan kemarin Agustus ini masuk, kalau bulan yang sebelumnya Juli ya, Juli itu kok berhimpitan dengan bulan Suro ya, bulan Muharram gitu ya. Kalau tanggalnya itu mungkin Agustusnya tanggal 1, kemudian Suronya tanggal 10 umpamanya, atau lebih dekat lagi ya, selisihnya mungkin cuma 5 hari, di dalam grafik itu akan kelihatan betul ya. Kalau bulan Suro itu ibaratnya 0 ya, hanya tertentu aja gitu ya. Jadi 0 nanti ketika habis Suro itu namanya bulan Safar ya, atau yang sebelumnya kelihatan, sebelumnya bulan Zulhijjah atau bulan besar. Bulan besar itu kalau Anda lewat jalan besar itu akan bisa ngitung berapa itu tenda yang ada. Bulan besar itu grafiknya naik gitu kan ya. Kemudian nanti ke bulan Muharram itu turun drastis gitu ya. Kalau kebetulan posisinya antara tanggal Hijriah, bulan Hijriah dengan bulan nasionalnya itu selisihnya nggak banyak. Tapi kalau selisihnya banyak ya tetap tiap bulan itu akan ada peristiwa nikah, tapi bulannya bulan nasional. Kalau kita lihat di bulan Hijriahnya nanti akan ada beberapa bulan tertentu yang angkanya itu 0. Yang sering 0 itu ya bulan Muharram sama bulan puasa. Itu biasanya 0 ya, seperti itu gitu ya. Kalau kita rata-ratakan per bulan di KUA Bandar Surabaya ini, peristiwa nikah yang kita catat itu mencapai sekitar 20 ya, 20 pasang gitu ya, 20 pasang karena per bulan. Jadi per tahunnya ketemunya sekitar 250-an, 240, 250 itulah ya, rata-rata seperti itu dalam satu tahun. Jadi dalam 1 tahun itu sekitar 240, 250. Kalau kita rata-ratakan per bulan sekitar 20 gitu ya. Tetapi kalau kita lihat real per bulannya itu pasti angkanya itu akan berbeda-beda gitu ya, nggak sama gitu ya. Jadi tinggi kemudian turun gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan angka statistik grafik ya, dibikin grafik itu grafiknya masih bagus. Artinya grafiknya ya naik turun gitu ya, tidak datar gitu ya, tidak sama, itu seperti itu. Dalam satu tahunnya rata-rata sekitar yaitu 240, 250. Dan ini kalau kita perhatikan semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau semakin menurun yang ini berarti pertanda bagus. Kenapa bagus? Itu kan ya. Ini apalagi setelah diberlakukannya undang-undang yang membatasi tentang umur tadi, yang merubah umur dari 19 dari 16. Kan dulu kalau laki-laki 19, calon istri 16. Kemudian direvisi undang-undang itu menjadi disamakan. Calon suami harus 19, calon istri harus 19. Nah, setelah diberlakukan undang-undang itu grafiknya menurun gitu ya. Karena apa? Rata-rata dulu mungkin lulus SMP itu kan udah 16 gitu kan ya. Sekarang lulus SMA pun kadang-kadang belum cukup umur gitu kan ya. Maka itu mungkin salah satu kenapa menurun ya, karena kaitannya dengan faktor usia itu tadi. Jadi seorang calon istri minimal harus 19 tahun itu gitu kan ya. Minimal itu ya. Kalau maksimal nggak ada batasannya. Mau sudah punya cucu juga boleh gitu kan ya, nikah gitu ya. Seperti itu. Jadi usia minimal itu ada kriterianya atau dibatasi, tetapi usia maksimalnya tidak terbatas. Itu kan ya, seperti itu. Ada lagi?
silakan ada pertanyaan. Kalau saya dari sana, izin bertanya Pak, apa namanya untuk saat ini kan banyak apa namanya anak-anak yang nikah sini gitu Pak, masih di bawah umur, itu gimana prosedurnya Pak? Berarti di lingkungannya banyak ya? Yang nikah orang tua nggak datang gitu kan? Pertama, kalau Prosedurnya apa aja? pernikahannya itu didaftarkan, itu ya. Prosedurnya kan daftar dulu ya, di KUA itu daftar dulu persyaratan dari banyak itu persyaratannya gitu ya. Yang jelas KTP, KK, akta lahir gitu kan, nanti pengantar nikah dari kepala kampung gitu ya, seperti itu. Rata-rata kalau kita lihat dari yang didaftarkan kemudian kita tolak itu nggak banyak sebenarnya ya. Artinya daftarkan, karena ketika daftar kita tolak kan berarti pendaftarannya persyaratannya sudah ada, kemudian kita periksa umurnya kurang baru kita kasih penolakan gitu kan. Jadi kalau kita lihat di yang didaftarkan kemudian ditolak karena umurnya kurang, itu mungkin 1 bulan 1 belum tentu ada ya. Berarti kalau terjadi gitu ya pernikahan gitu tidak dihadiri oleh KUA, berarti mereka sudah tahu kalau umurnya kurang. Maka ketika umurnya kurang, mereka tidak mendaftarkan ke KUA. Sebenarnya kalau umurnya kurang itu tadi masih ada solusi kan, tetap didaftarkan ke KUA ya. Syaratnya ya biasa ya, nanti ketika diperiksa umurnya kurang kita kasih penolakan. Ketika kita tolak nanti segera, kalau memang tidak bisa ditunda, segera dibawa penolakan itu diadukan ke pengadilan. Pak, saya ini dan daftar ke KUA, kok saya ditolak alasannya kurang umur, maka saya mengadu kepada pengadilan, bagaimana ini solusinya. Nah, nanti pengadilan yang akan memberikan solusi. Dan sudah banyak yang kita kasih penolakan, kemudian mengajukan ke pengadilan, sama pengadilan diizinkan. Tapi tadi melalui proses, ya, proses sidang. Dalam sidang itu juga dihadirkan calon suami, calon istri, kemudian walinya ya, kedua orang tuanya dari calon suami maupun calon istri, kemudian juga para saksi itu dihadirkan. Dan salah satunya yang jadi pertimbangan itu juga kaitannya dengan kalau calon suami, umpamanya calon istrinya yang kurang umur, kemudian calon suaminya umurnya sudah cukup, ini juga biasa ditanyakan tentang penghasilan. Kenapa? Ya karena namanya hidup rumah tangga itu kan ya, yang semula kan mintanya ke orang tua kan. Nah, ketika sudah menikah kan menjadi tanggung jawab dari seorang suami, maka seorang suami harus ya berpenghasilan. Nggak harus bekerja, yang penting berpenghasilan gitu ya. Buat apa kerja terus tapi kalau nggak ada hasil gitu, gitu kan? Kan yang diharapkan istri kan suaminya pergi kerja dapat penghasilan gitu kan ya, seperti itu. Bukan bilangnya pamit kerja terus tapi pulang-pulang nggak bawa hasil kan, seperti itu gitu kan ya. Nah, kaitannya dengan pernikahan yang apa tadi istilahnya, kalau orang mengistilahkan pernikahan siri ya. Pernikahan siri itu pernikahan yang sebenarnya tidak dicatat oleh KUA. Yang kalau di masyarakat banyak, kalau di KUA datanya kita tidak punya karena memang tidak ada laporan ke KUA seperti itu. Nah, solusinya gimana? Berarti kan sudah nikah. Kalau sudah nikah kemudian sudah punya anak, bagaimana cara mendapatkan buku nikah gitu kan ya? Mungkin lebih lanjutnya gitu ya. Nikah lagi. Ya kalau nikah lagi berarti nikah yang kemarin dianggap tidak sah. Padahal menurut aturan itu bahwa pernikahan itu sah apabila dilaksanakan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi orang yang beragama Islam ya menurut tata cara Islam, yang non Islam menurut tata cara non Islam. Kalau KUA itu sebenarnya tugasnya tadi cuma mencatat, tetapi dalam proses pencatatan itu KUA itu kan mendaftarkan, kemudian memeriksa.
Memeriksa itu kan dilihat semuanya, rukun syaratnya terpenuhi atau tidak menurut Islam ya, kalau yang mencatat. Kalau tidak terpenuhi ya kita tolak gitu kan ya. Bahkan kurang dari 10 hari kerja aja kita tolak. Artinya ketika hari ini daftar besok mau nikah, kita tolak. Supaya ditambahi satu lagi, perlu dispensasi juga, dispensasi dari camat. Itu seperti itu kalau kurang dari 10 hari kerja. Jadi dispensasi ada dua. Pertama kalau kurang umur itu dari pengadilan. Kalau kurang dari 10 hari kerja, 1 minggu gak dihitung gitu. Kalau kan cuma 5 hari kerja. Ya. Tapi dari setengah 8 sampai jam 4 ya. Ya gitu ya. Itu mungkin kalau yang 6 hari kerja mungkin setengah 8 sampai jam 2 mungkin kan seperti itu gitu kan ya. Kurang dari 10 hari kerja harus minta izin ke pasangan. Nah, kaitannya dengan yang sudah terlanjur nikah tapi bahasanya yang sekarang nikah siri. Ya, kalau mau buat buku nikah gitu ya, mungkin kelanjutannya bagaimana? Karena pernikahan sudah terjadi, maka ketika dia mau mendapatkan buku nikah itu harus terlebih dahulu melalui sidang isbat nikah, sidang penetapan nikah itu ke pengadilan agama. Kalau KUA itu mencatat peristiwa nikah yang sedang terjadi. Kalau sudah terjadi apa yang mau kita catat? Jadi kita menghadiri pernikahan yang sedang berlangsung gitu ya. Jadi kalau itu seperti yang sudah nikah kemudian belum mendaftarkan ke KUA, artinya pernikahannya sudah terjadi gitu kan ya. Kalau pernikahannya sudah terjadi, kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa mengesahkan, ya kan? Kita juga tidak bisa mengatakan itu tidak sah. Orang kita nggak tahu, peristiwanya kan nggak tahu gitu kan ya. Seperti wartawan yang melaporkan itu kan sesuatu yang dilihat oleh wartawan itu kan, sama katanya. Jadi wartawan kok pakai bahasa katanya ini ya, jadi nggak valid gitu ya, datanya seperti itu. Oleh karena itu maka prosesnya kalau mau mendapatkan buku nikah harus ke pengadilan terlebih dahulu, namanya sidang isbat nikah atau penetapan nikah. Nah, ketika ke pengadilan itu bisa saja ditolak, bisa saja diterima. Kalau diterima berarti oleh pengadilan dianggap pernikahannya itu sah. Maka pengadilan agama memerintahkan kepada KUA untuk mencatatkan atau mengeluarkan buku nikah. Tetapi kalau pernikahannya dianggap tidak sah itu mungkin faktornya secara agama ataupun secara aturan negara, bisa saja. Maka juga memerintahkan kepada KUA atau bukan KUA yang diperintahkan, yang bersangkutan untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Artinya oleh pengadilan dianggap tidak memenuhi syarat, tidak sah bahasa kasarnya gitu ya. Tapi kalau kita mengatakan oh itu tidak sah, nanti kita bahaya juga gitu kan ya. Mungkin tidak sah secara agamanya mungkin sah, tapi secara aturan ada yang dilanggar, maka kan menjadi tidak sah menurut aturan negara kan seperti itu. Maka bisa saja dia diperintahkan yang bersangkutan untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA. Ya prosesnya sama seperti yang belum menikah, gitu kan ya. Karena dianggap oleh pengadilan dianggap tidak sah, gitu ya. Karena ini kaitannya itu tadi dengan pernikahan yang sudah terjadi, gitu ya, seperti itu. Paham? Jadi kalau nanti kurang umur gitu ya, kalau umpamanya sudah lulus SMA, kalau memang sudah ada calonnya, sudah ada ya jodohnya lah ya, dan tidak bisa ditunda lagi, ngurus ke pengadilan. Sebab ketika nikahnya tidak dicatat atau nikah siri, dia mendapatkan buku nikah juga harus ke pengadilan ya. Mending ke pengadilan sebelum nikah daripada nanti sudah nikah, sudah punya anak, biasanya seperti itu. Sudah punya anak baru bingung mau bikin akta lahir, ya, mau bikin kartu keluarga. Syaratnya apa sekarang? Harus ada buku nikah. Nah, itu jadi repot lagi
dan biayanya mungkin lebih besar lagi isbat nikah daripada apa tadi dispensasi nikah gitu ya, atau izin nikah gitu ya, seperti itu ya. Ada lagi? Ini yang laki-laki? Cuma 3 ini yang laki-laki. Satu kelas. Enggak berangkat. Oh, enggak pernah. Ini capek ya di sini. Karena apa? Seperti itu. Ada lagi silakan. Ya silakan. Izin kakak diri, nama saya Miratul Al-Rahmi. Mungkin ini pertanyaannya agak fisik nih. Ya. Jadi itu kan biasanya ada nih calon pengantin yang dia itu tunawicara. Itu solusi dari pihak KUA ketika ingin mengucapkan ijab kabul itu gimana? Kalau tunawicara kan dia dalam pernikahan itu ya ada ini ya, ada syaratnya gitu kan ya. Kemudian salah satunya juga saksi gitu kan ya. Seperti itu. Saksi itu salah satunya dia harus memahami bahasa yang digunakan di dalam ijab dan kabul. Umpamanya waktu ijabnya pakai bahasa Inggris, maka saksinya juga harus paham bahasa Inggris. Kenapa? Karena dia yang mengesahkan. Yang mengesahkan itu kan saksi. Bukan wali, bukan petugas KUA yang mengesahkan. Yang mengesahkan adalah 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi, minimal ya. Saksi itu minimal 2 orang, maksimalnya tak terbatas gitu ya. Terus seperti itu. Maka bahasa yang digunakan oleh orang yang tunawicara bahasanya adalah bahasa apa? Isyarat ya. Maka dia bisa menggunakan bahasa isyarat. Kemudian kalau saksi-saksinya nggak paham bahasa itu, maka harus ada yang bisa menerjemahkan. Itu kan ya. Biasanya kalau di TV itu ada ya, sambil ngomong gitu kan ya. Nah, itu seperti itu dalam kabulnya. Atau bisa juga ya nikahnya diwakilkan, boleh. Ya, wali itu, wali nikah, tugas wali nikah salah satunya mengijabkan ya. Tapi dia boleh berwakil. Ya, rata-rata berwakil secara lisan tadi ya. Seperti itu. Maka kadang-kadang yang sering terjadi wali itu tidak apa ya bahasanya, tidak sanggup gitu kan ya untuk mengijabkan sendiri, maka diwakilkan kepada petugas KUA. Sehingga anggapan masyarakat bahwa KUA itu tugasnya menikahkan kan gitu. Padahal sebenarnya tugas dari KUA mencatat, tugas mengijabkan itu tugas wali, tapi kadang-kala atau sering kali ya wali itu mewakilkan kepada petugas dari KUA. Nah, kemudian untuk kabulnya itu ya, rata-rata sendiri, ya rata-rata sendiri. Dengan yang menerima loh, yang saya terima itu kan diucapkan sendiri oleh suaminya, oleh calon mantannya itu tadi gitu kan ya. Dan saya belum menemukan yang diwakilkan. Biasanya diwakilkan itu ya ketika mungkin yang pernah terjadi itu mungkin calon suami kuliah di luar negeri, pada waktu yang sudah ditentukan dia ternyata tidak bisa pulang, maka bisa berwakil, tapi berwakilnya secara tertulis gitu ya. Tertulis diwakilkan kepada siapa? Ya tetap kalimatnya saya terima nikahnya tapi untuk. Nah, kalau yang biasa kan saya terima nikahnya gitu aja, itu orang memahami bahwa untuk diri dia sendiri. Tetapi kalau dia sebagai wakil ya saya terima nikahnya untuk. Nah, untuk itu calon suami yang mewakilkan tadi. Jadi kalau kaitannya dengan tadi ya yang menggunakan bahasa isyarat, ya, para saksinya harus paham. Kemudian apa itu yang mengijabkan harus pakai bahasa itu juga ya, isyarat juga gitu. Itu harus bisa. Kalau enggak dia ada bahasanya penerjemah apa ya, pokoknya kalau isyarat ya yang bisa menggunakan itu ya, menggunakan isyaratnya. Tapi juga boleh juga diwakilkan gitu ya. Kalau memang betul-betul ya yang sebagai saksinya tidak bisa memahami ya. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada. Cukup ya? Kalau cukup, kalau nanti ada pertanyaan bisa kesini ya. Ya. Pas
tetangga nggak kenal gitu. Seperti itu ya. Saya kira itu dari saya ya. Apabila dalam penyampaian banyak mungkin yang kurang pas ya, mohon dimaafkan. Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili anak-anak di sini mengucapkan banyak terima kasih Pak atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami untuk ngobrol bareng. Di sini saya malah baca di sini ada sapa KUA. Mungkin kami juga menyapa KUA. Di sini kalian menyapa KUA. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk anak-anak kita semua. Dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin diizinkan kembali kami. Iya. Terima kasih. Sebelum kalian akhiri mungkin kita bisa foto bersama. Oh iya, silakan. Iya. Terima kasih. Kalau mau merasakan duduk di sini, nggak apa-apa. Biasanya masa di sini. Sepatu.